Selamat datang kembali di I4033 Forensik Digital. Kali ini kita akan belajar mengaplikasikan sebuah forensik pada hal-hal yang sering kita lakukan atau kita temui di dunia nyata. Ada dua buah materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah email forensik dan yang kedua adalah picture forensik. Pembahasan pertama adalah bagaimana kita mengaplikasikan sebuah forensik ke dalam sebuah aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu adalah email. Mengapa kita harus mempelajari yang namanya email forensik? Hal ini dikarenakan ketika kita memiliki banyak email yang masuk dan sistem itu bekerja secara otomatis untuk memfilter yang namanya spam. Nah, ini ada spam. Maka ada kalanya beberapa dari email yang legitimate itu masuk ke spam. Nah, masalahnya benarkah itu sebuah email yang legitimate atau sebenarnya adalah sebuah spam? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Dan dengan belajar forensik ini, at least walaupun teman-teman nanti membuka yang namanya spam, teman-teman terhindar dari serangan-serangan yang muncul dari dunia cyber. Selanjutnya adalah banyaknya phishing di luar sana, di mana phishing ini sangat berbahaya gitu ya. Banyak orang-orang yang mengirimkan email dengan email palsu, kemudian menitipkan sebuah tautan ataupun menitipkan sebuah attachment, dan attachment atau tautan itu kita buka dan menghasilkan sistem kita ter-breach. Nah, hal ini tentu saja adalah suatu hal yang tidak kita inginkan. Sehingga dengan kita mempelajari forensik, diharapkan kita mampu terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Selain itu, teman-teman juga bisa membuat sebuah email palsu yang mana hanya membutuhkan sebuah mail service bernama SMTP. Nah, contoh di sini adalah sebuah SMTP yang dibuat di dalam lokal dan dihubungkan menggunakan telnet. Nanti di dalam SMTP tersebut tinggal dituliskan saja envelope yang biasanya ada di dalam email. Contohnya adalah dari siapa dan kepada siapa. Kemudian kita tuliskan pesannya gitu ya. Nah, dari siapa ini gunanya apa? Gunanya untuk nanti kalau ada orang yang akan membalas, contohnya orang yang bernama Manak ini menerima gitu ya email dari fake envelope sender ini. Nah, kalau dia klik reply, maka yang akan di reply tempatnya adalah fake envelope sender ini juga gitu. Bukan ke orang yang seharusnya mengirim gitu ya. Karena ini adalah bohongan. Ini adalah sebuah cara untuk menipu orang tersebut gitu ya, menggunakan email dari fake envelope sender walaupun bukan asalnya dari fake envelope sender gitu ya. Nah, cara ini tentu saja akan membuat orang percaya bahwa ya kalau saya reply aja menuju ke sana berarti isinya bener dong gitu ya. Nah, menariknya adalah teman-teman bisa melakukan beberapa hal di sini. Entah itu menuliskan URL, kemudian menambahkan attachment pula gitu ya di dalam hal ini. Yang mana bisa berakibat terjadinya sebuah serangan cyber. Nah, teknik ini dapat teman-teman lihat lebih jauh pada tautan berikut. Jika teman-teman merasa apa yang dilakukan tadi masih terlalu sulit gitu ya, atau mungkin karena teman-teman merasa bahwa wah saya harus install dulu nih SMTP server dan lain sebagainya, yang mengakibatkan teman-teman ini tidak bisa mencoba teknik tersebut, maka ada dua buah domain yang teman-teman bisa akses, dan kedua domain ini memberikan hal yang sama, yaitu sebuah email bohongan gitu ya. Jadi teman-teman bisa silahkan akses dan nanti teman-teman bisa melakukan pengiriman terhadap email tapi menggunakan cara atau trik sehingga email yang diberikan itu adalah email-email yang kita buat sendiri. Untuk melakukan email forensik kali ini, teman-teman hanya membutuhkan browser dan email provider. Untuk beberapa percobaan ke depan, kebanyakan dari email provider yang saya gunakan adalah Google,
Sehingga bagi teman-teman yang menggunakan email provider lain, silahkan nanti disesuaikan. Nah, tadi teman-teman sudah melihat apa saja yang akan kita pelajari pada sesi kali ini, yaitu kita akan belajar tentang email dan juga belajar tentang sebuah forensik pada bidang gambar. Nah, di sini khususnya kita telah mempelajari bagaimana sebuah email ini ternyata mudah sekali untuk dibuat palsunya, gitu ya, sehingga orang lain dapat melakukan sebuah serangan tanpa kita sadari. Nah, bagaimanakah yang harus kita lakukan untuk mencegah hal ini dan bagaimana sih sebenarnya email ini dibuat dan dikirimkan? Kita akan lihat pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat!